Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Satria dari TPL 2C Pagi. Di sini saya akan melakukan praktikum ATS ya, dari pemrograman basis data. Langsung saja dari soal nomor 1. Di sini kan terdapat dokumen faktur yang dimana dokumen ini akan dilakukan beberapa instruksi yang sudah tersedia. Nah, yang pertama kan disuruh membuat bentuk tabel yang tidak normal atau disebut unnormalist form dari dokumen di atas ini. Nah, saya sudah melakukan pembuatan tabel UNF, yang dimana ini tabelnya masih bentuk yang tidak terstruktur, seperti dalam satu record terdapat beberapa barang sekaligus, yang membuatnya itu dia mengandung repeating group. Nah, lalu kan saya akan melakukan proses normalisasi dari tab 1 NF sampai dengan 3 NF. Di sini saya sudah melakukan beberapa normalisasi. Yang pertama itu kan 1 NF. Jadi di tab ini saya memecah data barang yang berulang tadi itu menjadi beberapa baris. Sehingga kan setiap kolomnya itu kan dia berisi data atomik. Jadi setiap entry-nya itu hanya memuat satu barang per barisnya. Kemudian di tahap 2NF saya akan memecahnya tab lagi menjadi beberapa table agar dia beberapa entitasnya itu dia terpisah agar tidak ada partial dependency. Nah, table yang pertama ini kan ada table supplier yang dimana kode supplier itu dia sebagai primary key-nya. Lalu yang kedua itu di tabel barang, kode barangnya itu sebagai primary key. Lalu ada tabel faktur, nomornya sebagai primary key, dan kode suppliernya itu sebagai foreign key yang berasal dari tabel supplier. Kemudian tabel yang terakhir yaitu faktur detail, yang dimana nomor itu sebagai foreign key dan kode barang itu dia sebagai foreign key. Tetapi di faktur detail ini dia terdapat atribut jumlah yang padahal nilainya itu kan bisa dihitung dari QTY dikali harga. Nah, maka dilakukanlah proses normalisasi ketiga NF, yaitu untuk menghilangkan transitive dependensinya. Saya akan menghapus atribut jumlahnya dan mengganti perhitungannya itu dia melalui query SQL. Nah, jadi kan setelah dilakukan proses normalisasi hingga bentuk ke 3NF, maka saya akan menjelaskan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh itu. Nah, untuk relasi yang pertama kan dari tabel supplier, yang dimana relasinya itu dia memiliki one to many ke tabel faktur. Lalu di tabel faktur ini kan dia itu bisa memiliki relasi dengan tabel faktur detail itu yaitu sebagai one to many. Lalu di tabel barang dia memiliki relasi many to many melalui faktur detail. Nah, di tabel faktur detail ini dia merupakan tabel relasi antara faktur dan barang. Jadi dia itu berisi info kuantitas dan harga barang yang dibeli dalam sebuah fakturnya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan penerapan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Maka saya akan melakukan operasi DDL dan DML. Selanjutnya saya akan ke PHP MyAdmin dan saya menggunakan Laragon sebagai DBMS-nya. Oke, di sini saya sudah membuat database DBS ATS Pratikum nomor 1. Lalu saya akan melakukan operasi DDL-nya, yaitu membuat table supplier kode supplier sebagai primary key-nya. Primary key. Kemudian ada nama supplier. Name 100. Oke, kita run. Sudah. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel barang. Kode barangnya sebagai primary key. Varchar 10. Ada nama barang. Varchar 100. Ada harganya. Kecil dan oke, kita run. Hasil selanjutnya kita akan membuat tabel faktur.
itu sebagai primary key. Lalu kita akan membuat foreign key-nya untuk menyambungkan kode supplier ini ke tabel supplier. Arti foreign key supplier ke tabel supplier memiliki foreign key-nya foreign supplier. Oke, kita run, berhasil. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel faktur detail. Lalu primary key-nya tadi ada nomor sama kode barang. Lalu foreign key-nya nomor mengarah ke tabel faktur. Lalu ada juga foreign key untuk tabel barang. Dari tabel barang memiliki kode barang sebagai pemiliki. Sudah. Oke, kita run dan berhasil. Kita lihat ada 4 tabel, yaitu tabel barang, faktur detail, dan supplier. Nah, selanjutnya kita akan melakukan operasi DML atau pengisian datanya. Maka yang pertama kita lakukan yaitu menginsert ke tabel supplier. Ada 2 atribut. Yang pertama itu kan ada tadi nomor satunya, kemudian ada Google Mustra, lalu ada LG. Dari Jepang. Oke. Taruh. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan insert ke tabel barang. Oke, kita akan membuat value nama barang, kemudian ada harganya dan values. Pertama itu jumlahnya itu
1.350.000. Oke, sepertinya sudah. Dan yang kedua, jumlah 2 juta. Kemudian berikutnya error 1 cooker C3 1.500.000. Kemudian ada satu dengan harga 850.000. Selanjutnya satu yaitu kipas dengan harga 2 juta. Kita run. Oke, berhasil. Selanjutnya saya akan menginsert ke tabel faktur. Berarti kita akan insert nomor, lalu ada full display. Tanggal, jatuh. Dan values-nya kode mungkin 1 dulu untuk tahunnya berapa? 1 nomor 2 sama ada satu. Pasir. Oke, seharusnya sudah. Kita cek dulu. Oke, kita jalankan. Berhasil. Selanjutnya kita akan menginsert ke tabel faktur detail. Jadi yang pertama kita tulis insert info seperti biasa detail, dimana itu ada nomor, kode barang, kemudian ada KPI values.
I01 tadi. Oke, kita periksa dulu sebelum melakukan run. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya setelah melakukan pengisian data, saya akan membuat query untuk dia menghitung jumlah seperti yang saya jelaskan tadi. Pada tabel faktur itu kan dia terdapat transitif dependensi. Jadinya saya menggantinya itu atribut jumlah itu dengan melalui perhitungan query SQL. Oke, di sini kita akan membuat query SQL-nya dengan melakukan select terlebih dahulu. Kemudian pada view nomor, kemudian ada untuk kode barang, lalu ada B untuk nama barang, untuk KPI, kemudian ada harganya. Nah, kita akan memasukkan perhitungan tadi, yaitu KPI dikali harga, dan aliasnya itu dia sebagai jumlah. Maka kita akan melakukan kalian harga alias jumlah melalui dari tabel barang faktur itu. Joinkan dia dengan barang menggunakan kode barang. Oke, kita periksa terlebih dahulu. Kita run. Error, berarti ini juga titik. Oke, kita run lagi. Dan berhasil. Di sini terdapat hasil kolomnya, ada harga dan jumlahnya, kemudian KTY-nya, lalu ada nomor sama kode barang dan nama barangnya. Nah, itulah hasil dari soal nomor 1. Kemudian lanjut ke nomor 2. Kita disuruh membuat database dengan nama DBATS teori PBJ nomor 2. Kemudian kita akan membuat beberapa table, lalu mengisi datanya, kemudian melakukan perintah SQL berikut ini. Oke, langsung saja kita buat database-nya. Pertama yaitu melakukan create dengan nama ATS teori PBJ nomor 2. Kita copy saja, create database. Berhasil, lalu kita ke di database-nya. Oke, selanjutnya yaitu kita membuat tabel dengan nama pegawai memiliki file sebagai berikut, yaitu ada ID, nama, alamat, dan gaji. Dengan itu jurnal. Oke, kita langsung buat tabel pegawainya. Pegawai dengan ID dan itu jurnal. Kemudian tadi ada faktornya 20. Ini sebelumnya ada alamat. Lalu tadi ada gaji. Kemudian ada ID-nya sebagai pemiliki. Oke, kita cek lalu buat. Oke, selanjutnya yaitu memasukkan data berikut ini. Lalu kita akan menginsertnya ke tabel pegawai yang sudah kita buat tadi.
sepertinya sudah. Error. Sebentar. Oh ya, komanya. Oke, kita insert dan berhasil. Oke, selanjutnya kita berikutnya yaitu menghapus record dengan ID 100. Kita kembali ke SQL. Kita hapus ID 100 dari tabel pegawai. ID 100. Oke, berhasil. Maka ID 100 sudah terhapus dari tabel pegawai. Oke, selanjutnya yaitu mengupdate data untuk ID 101 dan 102. Seperti ini. Kita update dulu. Kembali ke SQL. Teman update. Nanti update pegawai. Namanya ID Naila. Dari alamat. Dimana itu ID-nya adalah 101. Oke, selanjutnya copy aja. Itu Afi dari Semarang dengan gaji 400. ID-nya adalah 2. Kita periksa dulu. Oke, lalu kita jalankan dan berhasil. Selanjutnya yaitu kita melakukan perintah SQL berikut ini untuk menampilkan. Yang pertama itu kan ada semua kolom dari tabel pegawai, dan berarti kita harus menampilkan semua tabel kolomnya. Oke, kita kembali ke SQL. Kita akan menampilkan semua tabel kolom. Tentu saja dari awal. From pegawai. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya yaitu kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kita select nama, kemudian gaji dari pegawai. Oke, berhasil, sudah tampil. Selanjutnya yaitu kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Oke, berarti dengan awalan F. Kita kembali ke SQL, select nama, alamat dari tabel pegawai. Pegawai yang dimana itu namanya itu 5%. Oke, kita coba run dan berhasil. Ada 2 nama sama alamat. Selanjutnya yaitu kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Maka kita kembali ke SQL lagi. Kita akan membuat select nama alamat dari tabel pegawai, dimana itu namanya akhiran dengan huruf N. Kita jalankan. Oke, sudah muncul, ada 2 nama. Selanjutnya yaitu kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Oke, kita kembali ke SQL. Kita select nama dan gaji dari tabel pegawai, dimana itu gajinya lebih besar dari 100.000. Oke, sudah muncul, ada 4 nama. Selanjutnya yaitu pada kolom nama, alamat dan gaji yang memiliki gaji di atas 13.000 dan dia itu beralamat di Surabaya. Oke, balik ke SQL lagi.
kita select nama, alamat, kemudian gajinya itu dia lebih besar. Berarti kita mulai dari tabel pegawai, di mana gajinya itu lebih besar dari 13.000. Oke, dan dia beralamat di Surabaya. Oke, sudah kita run. Oke, sudah muncul ya, ada 3 alamat. Selanjutnya itu kolom nama gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000. Kita kembali ke SQL, select nama, oke, berhasil ada 4 nama yang memiliki gaji antara 15.000 dan 20.000. Selanjutnya yang terakhir yaitu gaji max min rata-rata dari tabel pegawai. Kita kembali ke SQL, kemudian kita melakukan select, yang mana itu max, yang tadi max gajinya alias gaji dengan tertinggi. Kemudian ada min atau rata-ratanya, maksud saya gaji terendahnya alias gaji terendah. Kemudian terakhir itu average atau rata-rata gaji. Oke, alias gaji dari tabel pegawai. Oke, kita periksa lalu kita run. Oke, berhasil ya. Sekarang ada 3 output, yaitu gaji tertinggi, gaji terendah, dan rata-rata gajinya. Lalu untuk soal nomor 2 sudah selesai. Berikutnya itu soal nomor 3. Pertama, membuat database dengan nama DB atau STORI PPD nomor 3. Oke, kita buat dulu databasenya. Kita copy dulu. Create database. Oke, sudah berhasil. Lalu tahap berikutnya itu kita membuat tabel dengan nama barang seperti berikut. Kita kembali ke cari database-nya, kemudian kita akan membuat tabel. Oke, kita jalankan. Oke, berhasil. Lalu kita membuat ini, berarti kita mau insertnya. Oke, sebagai satunya kita akan masukkan insert into barangnya dengan values. Itu sama 50. Oke, sudah. Kita coba run. Oke, berhasil. Sudah muncul di kolom barang. Selanjutnya kita membuat tabel detail pembelian. Oke, kita copy saja sebagai catatan.
berhasil. Oke, sudah berhasil, sudah muncul. Oke, selanjutnya kita berikutnya itu skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Berarti kita membuat trigger untuk mengupdate jumlah barangnya seperti gambar berikut. Oke, kita coba. Jumlahnya kita berikan Oke, sudah. Sekarang kita akan melakukan penambah data ke tabel detail pembeliannya. Kembali ke SQL dan values. Berhasil. Lalu berikutnya kita melihat berapa jumlah barang LST01 sekarang. Berarti kita cek di jumlah barangnya. Di sini ada jumlahnya, ada 5. Kita harus select untuk melihat dari dirinya saja. Nah, sama seperti tadi yang berjumlah 5. Lalu berikutnya pada soal nomor 3, lakukan lagi untuk insert barang LST01 sebanyak 10 kali. Berarti nanti jumlah stok barangnya sudah berapa yang sekarang. Berarti kita lakukan insert lagi. Di 10 tadi. Sudah, kita cek lagi. Sudah. Kita cek jumlahnya sudah berapa. Oke, saya jumlah dari tabel barang. Gimana itu kan ID barangnya tadi LST01. Oke, sudah 15. Lalu nomor terakhir yaitu nomor 4, memberikan penjelasan setiap baris pada trigger yang boleh dipahami. Oke, pada skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis, pada baris pertama kan dia mengubah delimiternya itu agar dapat menulis blok trigger dengan begin dan diakhiri dengan end. Kemudian pada baris kedua yaitu create trigger stok barang before insert on detail pembelian, yaitu kan membuat trigger yang berjalan sebelum data dimasukkan ke dalam tabel. Lalu yang pada baris berikutnya yaitu baris ketiga yaitu for each row, yaitu trigger itu dijalankan untuk setiap baris yang diinsert ya. Kemudian pada baris keempat dan baris keenam yaitu begin dan diakhiri dengan end, yaitu menandai blok perintah dalam triggernya. Nah, pada baris kelimanya yaitu isinya yaitu update barang, set jumlah dan seterusnya,
itu menambahkan stok barang sesuai kode barangnya, dan jika dianggap stok sebelumnya itu dia nol, maka dia akan dianggap nol. Nah, pada baris terakhir yaitu sebagai penutupnya itu delimiter titik koma yang mengakhiri triggernya. Sepertinya itu saja untuk praktikum PBB dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.